bagaimana cara menentukan entry terbaik di ICT. Dan sebelum itu, ya, kalian juga harus pelajari tren ya, tren dalam structure market. Ya, structure market di ICT itu sangat penting ya. Karena apa? Karena kita jadi tahu arahnya kemana. Ya, market yang penting kita tahu arah kemana dulu. Oke, untuk melihatnya itu sangat simpel. Kalian juga harus pelajari titik point ya atau swing point ya. Ini disebut swing point ya. Apa itu swing point ya? Swing point itu seperti ini ya teman-teman. Ini saya akan jelaskan secara singkat dan mudah dipahami supaya kalian paham banget ya. Oke. Ini disebut swing point. Nah, swing point ini bisa kalian tentukan ketika di bawah ini disebut swing point sell side liquidity ya. Ya, kemudian yang di swing point atas ini disebut buy side liquidity. Ya. Ini buy side liquidity. Ini sell side liquidity. Ya. Jadi ini disebut market structure ya. Kita tahu arah trennya naik ya. Oke. Jika market membentuk struktur baru seperti ini sudah menjadi buy side liquidity ya. Dan ini ada potensi market akan membuat inside sell liquidity ya, inside sell side liquidity ya dalam di sini ya, bisa saja ya di sini. Nah, ini ada juga akan muncul internal sell side liquidity ya. Tapi yang penting adalah kita harus pahami dulu adalah market structure-nya dulu ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ketika marketnya sudah dibentuk seperti ini ya, ini sudah bisa kita sebut sell side liquidity juga ya. Tinggal kita menunggu apakah market ini mencari bawahnya atau atasnya, atau dia akan turun lagi ke bawah ya. Kita nggak tahu karena kita cukup menunggu konfirmasi. Oke, jadi kita bisa melihat ketika market sudah mengambil sell side liquidity, itu ada chance untuk market bisa turun ya. Kalau market bisa mengambil buy side liquidity, itu ada chance market masih uptrend ya, sama seperti ini ya. Ini sell side liquidity ya. Ini juga dan ini juga ya. Jadi ketika kita sudah lihat market seperti trennya begini ya, dia menyentuh nge-breakout sell side liquidity, market artinya potensi turun. Nah, ketika market naik ya dan dia seperti ini ada potensi menjadi turun lagi ya, tapi sudah membuat buy side liquidity baru. Kita bisa menunggu market apakah dia mengambil buy side liquidity atau dia langsung turun ya. Gitu. Kalau dia ambil buy side liquidity yang di atas dua ini, yang di sini ya, artinya market potensi naik ya. Sama seperti ini. Kalau market ngambil sell side liquidity yang di sini, itu ada potensi market naik menjadi turun ya. Kalau kita sudah tahu pahami konsep ini ya, kita bisa lihat teman-teman di sini di chart langsung ya. Kita bisa lihat di sini. Kita mulai dari sini ya teman-teman. Ini adalah sell side liquidity ya. Kemudian market naik, setelah itu turun. Ini menjadi buy side liquidity ya. Oke, ketika market sudah buy side liquidity, dia marketnya naik lagi di sini. Ini jadi sell side liquidity. Nah, anggap saja market di sini ya. Jadi kita menunggu market apakah dia mengambil sell side liquidity sini atau yang di sini.
Kalau dia ambil sell liquidity di sini, ini potensi market ngambil entryan SL orang ya, dan bisa naik ke atas. Tapi kalau dia ngambil yang di sini, itu ada potensi market turun. Nah, ketika market sudah break, maka buy sell liquidity ini diambil ya. Dan ada yang paling kalian harus pahami ya. Di sini adalah candlenya dia jelas-jelas nutup candle. Itu menandakan bahwa buy sell liquidity ini marketnya sedang naik ya. Kalau kita bilang ini adalah break of structure ya, ini sama ya. Oke, setiap swing point itu adalah buy sell liquidity. Oke teman-teman. Nah sekarang lihat teman-teman, market naik kemudian turun. Nah ini marketnya seperti ini ya teman-teman. Lihat, apakah ini termasuk buy sell liquidity ya? Secara sekilas ini kelihatan buy sell liquidity ya. Namun di sini yang mengejutkan ya teman-teman, bahwa ini sebenarnya tidak termasuk buy sell liquidity ya, yang sempurna. Tetap buy sell liquidity tapi tidak sempurna. Alasannya adalah dia nutup candle-nya itu tidak sempurna ya, dia hanya wick. Nah ketika marketnya nge-wick saja, itu menandakan bahwa market tidak sempurna. Maka yang sempurna di situ adalah yang di sini, masih yang sempurna. Dan ini sell liquidity ya, yang sempurna ya. Tapi yang terbaik adalah ketika market potensi turun, dia harus ngambil yang sell liquidity yang di sini, bukan yang di sini. Walaupun sell liquidity ini sudah diambil dengan potensi market tutup candle ya. Nah, kalau kalian sudah menemukan seperti ini disebut sweep liquidity ya, atau kalian sebut apa ya? Kita sebut X aja ya, supaya kalian ingat ya. Nah, ketika marketnya ambil poin dan dia nutup candlenya itu tidak terjadi ya, atau jangan wick aja, itu saya kasih tanda X ya, berarti dia tidak sempurna ya. Ketika dia tidak sempurna, market langsung turun. Setelah turun dia ngambil sell liquidity, dia ngambil naik. Nah sama seperti ini juga. Nah kalian lihat, ini tidak sempurna kan teman-teman. Nah sama, ketika dia tidak sempurna, maka ini ada X ya kita sebut, dan ini sell liquidity. Nah ketika sell liquidity ini diambil ya, itu ada potensi market langsung ngepump tinggi ya. Jadi dia ngambil sell liquidity-nya seperti ini. Nah sama, market langsung tutup candle. Nah ketika dia tutup candle, itu baru benar-benar buy sell liquidity yang sempurna ya teman-teman. Nah lihat, dia langsung naik kan, dia turun langsung naik kan. Lihat, kalian lihat teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini sama, dia membentuk strike point baru ya. Ini sudah jadi buy sell liquidity dan dia nutup candle. Apakah dia nutup candle? Ternyata tidak. Ini disebut, saya sebut X ya, atau liquidity aja, atau sweep liquidity juga bisa ya. Dan ini saya pastikan sweep liquidity ya. Jadinya ini sell liquidity ya teman-teman. Nah sell liquidity ini sudah diambil ya. Ini ada sell liquidity baru, ingat, banyak ya. Nah ketika marketnya sudah mengambil sell liquidity yang pertama ini, itu ada potensi market akan sweep baru ya, sweep ke atas dan jadi buy sell liquidity baru ya. Nah seperti ini. Jadi kita harus tandakan semua ya, sell liquidity-nya. Oke, kalian lihat marketnya seperti ini ya teman-teman. Oke, dia turun. Nah dia ini jebol ya, dia jebol seperti ini ya. Nah ini akankah market ngambil sell liquidity yang ini ya? Ini sell liquidity yang sempurna ya teman-teman. Kalau ini di break, maka ada chance untuk market bisa turun ya teman-teman.
Dan karena kita tahu trennya sekarang naik, ya, jadi kita cukup melihat sekarang titik entry yang terbaik, ya. Titik entry yang terbaik di sini adalah kita harus tahu adalah equilibriumnya, ya. Apakah dia masuk di area equilibrium, ya. Cara menentukannya adalah kita bisa pakai ini ya teman-teman. Rectangle juga bisa. Ya teman-teman, rectangle ini. Nah, ini kita ambil tengahnya saja ya. Saya hapus dulu. Backgroundnya saya hapus, midnya kasih, bordernya saya kasih. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini namanya PD array ya. PD array itu pentingnya melihat bahwa market ini apakah masuk di area diskon atau premium. PD array ya. Nah, ini market sudah masuk di area diskon. Artinya market ada potensi naik ya. Nah, kalau kita tahu ada potensi naik, ini kita cukup pakai konfirmasi ya. Konfirmasi yang pertama adalah kita harus lihat fair value gap ya, fair value gap di sebelah kiri ya. Apakah ada fair value gap ya? Ternyata di sini fair value gap ada di sini ya teman-teman. Nah, ini fair value gap ya. Yang kosong ini fair value gap. Nah, ini fair value gapnya juga sudah diambil ya. Dan ternyata market tidak ada fair value gap di sebelah kirinya ya teman-teman. Yang di sini ada fair value gap, cuman sudah diambil ya semua. Nah, ketika market sudah masuk di fair value gap, itu market bisa kita pakai entry ya teman-teman ya. Sebenarnya, karena kebetulan di sini fair value gapnya tidak ada, jadi yang kita lakukan adalah mencari fair value gap di time frame yang lebih kecil ya. Contoh di sini ya. Kalau tadi kita di H4, sekarang di H1. Sekarang di H1 kita lihat banyak fair value gap ya. Jadi kita tentukan ya yang mendekati ya 2 jam, kita lihat fair value gapnya. Oke, kita menemukan ya fair value gap yang bagus di sini adalah yang di sini ya teman-teman. Nah, ini ini fair value gap ya. Setelah marketnya kena fair value gap ini, dia langsung naik ya. Sama seperti ini fair value gap ini juga. Ini kebetulan fair value gapnya di sini ya teman-teman. Nah, dan ini juga. Jadi kita tentukan entry di fair value gap. Nah, ketika market sudah menyentuh di area fair value gap ya. Ya, kayak saya kasih fair value gap di sini. Nah, ini fair value gap, sini fair value gap. Sini fair value gap juga. Ya, biar lebih enak ya. Dan masuk di area diskon itu kita bisa pakai konfirmasi ya. Konfirmasi ya dari H4 ke H1 atau H 2 jam juga bisa ya. Nah, H4 2 jam atau H1 juga bisa. Seperti ini ya. Kita sudah melihat fair value gapnya ya. Sekarang kita langsung time frame yang lebih kecil 15 ya. Di 15 di sini juga kita bisa lihat teman-teman ya, bisa lihat bahwa market ketika menyentuh area fair value gap itu ada reaksi ya, namun di sini reaksinya tidak sempurna ya teman-teman. Nah,
Yang kita harus pahami di sini adalah ketika market membuat struktur penurunan seperti ini, ya, dia harus mengambil sell, misalnya ini sell side liquidity, ya, yang sempurna, dan ini buy side liquidity yang sempurna, ya. Kemudian market ini naik, ya, naik, ya, kemudian turun, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini jadi sell side liquidity baru, ya. Dan ini jadi buy side liquidity baru, ya. Nah, ternyata marketnya naik lagi, break. Nah, ini menandakan bahwa market ada potensi turun lagi, ya. Tapi bisa aja dia akan naik. Nah, kalau dia naik, nah, break sini, maka buy side liquidity ini akan berubah, ya. Akan disebut jadi market structure shift, ya. Jadi marketnya berubah. Awalnya dia sell liquidity, ya, artinya dia turun jadi naik. Ya, ketika dia naik, maka kita menunggu market membuat buy side liquidity. Dan buy side liquidity yang tadi ini kita hapus dan kita nemukan seperti ini, ya. Nah, kita nemukan buy side liquidity yang baru. Nah, seperti ini. Nah, ketika market seperti ini, kita nunggu marketnya bergerak kemana. Dan kalau dia masuk di area sini, dan termasuk di area itu ada area fair value gap di sini, misalnya ada fair value gap. Ya, saya kasih tanda di sini, ya. Ini pedare, kemudian saya ganti, ya. Saya ganti stylenya, middle line-nya saya ganti jadi off, jadi fair value gap aja, ya. Oke, seperti ini. Ini fair value gap. Masuk, ya. Nah, ketika dia masuk di fair value gap, langsung kita entry buy di sini, ya. Buy di sini, stop loss di bawah sell side liquidity, dan TP bisa pakai 1:2, ya. 1:2, ya. Ada trik TP yang terbaik, ya. TP yang terbaik adalah kita misalnya masuk lot 0,02 misalnya, ya, 0,02. Kita tulis aja di sini, ya, pakai teks, ya, supaya kalian paham, ya. Nah, di sini saya tulis, ya. Anggap saja kalian masuk di 0,02. 0,02, ya, lot 0,02. Nah, ketika kalian masuk lot 0,02 dan market misalnya sudah mencapai 1:2 TP-nya, kalian bisa ambil 50%. 50% kuantitinya dalam lot. Misalnya kalian ambil 0,01, ya. Jadinya gini. Misalnya kalian 0,02, anggap dah SL kalian ini $2. Kemudian kalau kalian TP-nya ini mencapai risk and reward-nya 1:2, maka kalian mendapatkan keuntungan itu sebenarnya $4, ya. Kalian dapat keuntungan $4 kalau kalian ambilnya 100% lotnya. Kalau kalian ambil 50%, maka $4 ini dipotong jadi $2. Jadi ketika TP 1:2, kalian dapatnya $2. Nah, sisanya, ya, misalnya kalian dapat $2 nih, kalian TP 50%, ya. Jadi kalian dapat $2. Sisanya lagi 0,01 ini kalian biarkan saja. Artinya kalian trailing stop, ya. Kalian bisa pakai trailing stop order, ya. Atau kalian pasang BE, ya. Ketika marketnya sudah kalian TP 50%, kalian langsung set SL-nya di break even, ya. Atau kalian biarkan market ini targetnya di buy side liquidity di paling tinggi, ya. Di sini targetnya.
Kita buka di time frame H4 ya. Kalian bisa masukkan targetnya di sini. Nah, jadi agak besar ya memang. Ya, itu tujuan dari teknik strategi ini ya. Ya. Oke, kita akan lihat 15 menit apakah ada. Oke. Di sini kita menemukan bahwa market membuat sell side liquidity ya. Ini ada fair value gap ya. Ini fair value gap. Ini sell side liquidity ya. Ini buy side liquidity ya, liquidity ya. Yang kita tunggu adalah market harus tunggu dulu turun. Nah, ketika dia turun dan close candle ya. Ini yang penting, close candle ya. Kalau dia close candle, maka saya nunggu dia akan naik lagi ya. Nah, ketika dia naik dan dia close candle juga, maka ini sebut market structure shift ya. Nah, ketika market structure shift ini terjadi ya, saya akan tunggu market turun dulu ya, membentuk buy side liquidity baru. Nah, jika marketnya ini ada fair value gap yang saya sebut di sini, ada fair value gap, misalnya di area sini, misalnya di sini ada fair value gap. Nah, saya akan entry di area situ. Di fair value gap, stop loss-nya di sell side liquidity yang di sini. TP saya adalah 1/2 ya. TP saya 1/2. Ini 50%. Anggap ini TP satunya ya. TP 2-nya adalah MAC-nya di sini. Ya, jadi cukup 1/2 dan 1 TP-nya maksimal di sini ya. Sisanya. Jadi kita tradingnya itu bagus ya jadinya. Artinya dari awal kita sudah menjaga posisi kita supaya kita tidak kena ya SL gitu. Atau menjaga kerugian ya. Jadi seperti ini cara entry-nya. Dan ya, itu aja teman-teman untuk pembahasan cara entry terbaik di ICT untuk pemula. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Selamat malam teman-teman semua.